Assalamualaikum pemirsa, halo apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel, Reaching Out to Public bersama saya Nazira Nindi dan rekan saya Roy Ganes. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertamanya apa Ninin? Nah, informasi pertama itu datang dari program studi pendidikan matematika Women Al-Wasliyah yang melaksanakan pendampingan pelatihan manual book. Ini yang dilaksanakan di Swiss Bail-in kemarin ya? Benar sekali. Yuk langsung aja kita lihat. Program studi pendidikan matematika UMN Al-Wasliyah mengadakan pelatihan pembuatan manual book untuk para dosen pendidikan matematika. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2021 di Hotel Swiss Bail-in Medan. Kegiatan ini diikuti oleh 17 orang dosen pendidikan matematika UMN Al-Wasliyah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen dan juga untuk meningkatkan akreditasi program studi dan juga universitas. Jadi program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen matematika khususnya untuk bisa menulis. Jadi selama ini banyak dosen itu hanya nulis jurnal aja. Jadi lupa kalau sebenarnya luaran penelitian itu adalah tentang buku. Jadi ini adalah motivasi buat kita kalau menulis buku itu nggak susah. Jangan fokus hanya kepada satu poin aja itu jurnal, tapi gimana caranya supaya dosen-dosen bisa nulis buku, berkarya, dan ini juga bukan hanya untuk pendidikan matematika, ini juga akan membantu nanti akreditasi untuk program studi ataupun universitas. Pada pelatihan ini, Prodi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah mengundang Bapak Dr. Haji Ridwan Sani Abdullah MSI untuk menjadi pemateri. Beliau menyampaikan materi mengenai jenis-jenis buku, struktur membuat buku, dan pelatihan membuat manual book. Pelatihan penulisan buku ini sangat penting bagi para dosen karena penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh para dosen harus memiliki luaran, yaitu buku. Bagian dari Tridharma itu harus ada produk. Sebenarnya pendidikan harus ada produk, penelitian harus ada produk, pengabdian harus ada produk. Tanpa produk, dosen itu tidak punya karya yang bisa digunakan untuk belajar, misalnya pembelajaran integrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan itu sangat berguna untuk ide-ide dosen itu bisa dibaca oleh mahasiswa dan masyarakat. Jadi salah satu untuk mengangkat nama universitas juga adalah sebuah buku. Jadi jika dosen-dosennya produktif, ya itu menandakan bahwa universitasnya berkualitas. Itu salah satunya. Dan untuk akreditasi, itu juga punya kontribusi yang sangat besar. Akreditasi untuk naik pangkat dosen pun juga perlu ada karya ilmiah. Salah satunya adalah dalam bentuk buku monograf ini. Jadi monograf ini bisa untuk naik pangkat, bisa untuk akreditasi, bisa untuk mengangkat nama universitas dan sebagainya. Dan juga bisa untuk ini amal jariah sebetulnya. Jadi dibaca oleh masyarakat, ilmunya digunakan. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini mengatakan bahwa pelatihan seperti ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan penulisan buku para dosen. Sangat terkesan ya, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Sani, terutama dalam hal penulisan buku gitu. Pertama kita masih mungkin dalam penulisan buku itu ternyata ngasal gitu. Entah apa baik mulai dari awal, dari bab pertama, mulai dari sinop, dari kata prakata yang mulai bersalahan. Biasanya kata pengantar ternyata itu tidak sembarangan membuat kata pengantar gitu ternyata gitu ya. Jadi banyak hal-hal positif, banyak hal-hal ilmu pengetahuan yang didapat terkait dalam menyusun buku, terutama yang paling sederhana yang kita lakukan seperti misalnya kita melakukan penelitian. Ternyata kita dari situ bisa membuat sebuah buku, yaitu misalkan kayak buku bookmark ya. Itu jadi kita dari situ ternyata dari penelitian kita bisa membuat sebuah buku yang bisa ternyata bisa untuk untuk Japung gitu fungsinya, untuk BKD. Jadi sangat betul senang sekali bisa mengikuti pelatihan ini. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, dosen pendidikan matematika di UMN Al-Wasliyah dapat menerbitkan buku yang bisa tergabung ke dalam Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, sehingga para dosen dapat mengikuti penelitian dikti.
Output yang diharapkan sebenarnya sederhana sih. Kita bisa menerbitkan bukunya itu ber-IKP, jadi nanti dosen-dosen ini bisa menggunakannya untuk salah satu syarat untuk mengikuti penelitian dikti. Jadi penelitian dikti itu syaratnya adalah bisa nulis buku minimal 3. Jadi setiap sim itu punya masing-masing. Jadi harapannya bukan hanya berkarya, macam kata Bapak Ridwan Tsani, bahwa supaya dikenang itu adalah bisa menulis pada kenang-kenangannya. Jadi kami berharap nanti ini buku ini jadi semua dosen bisa punya kenang-kenangan sendiri untuk dunia pendidikan Indonesia. Dari Medan, Muhammad Rizky Nugraha, Indar Al-Majid, UMN Channel mengabarkan. Nah, semoga dengan diadakannya pelatihan pendampingan manual book ini, nantinya dosen-dosen di UMN Al-Wasliyah, terutama di program studi matematika, dapat membuat lebih banyak lagi ya buku-bukunya. Pastinya. Nah, berita selanjutnya ada apa nih, Ray? Nah, berita kedua itu datang dari Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah yang mengadakan webinar internasional yang pertama loh. Nah, kegiatan ini dilakukan melalui Zoom meeting karena mengundang narasumber dari Ergon University dan juga dari Universitas Surabaya. Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan webinar internasional pada 16 Oktober 2021 lalu. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Pada webinar internasional yang pertama kali digelar oleh Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah, sebanyak 300 peserta hadir secara virtual untuk mengikuti kegiatan ini. Para peserta merupakan dosen farmasi UMN Al-Wasliyah, mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi farmasi yang ada di Kota Medan, kalangan apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian. Webinar internasional dengan tema Role of Biotechnology in the Field of Pharmacy During COVID-19 Pandemic era ini mengundang 2 orang narasumber, yaitu Profesor Taifo Mahmud PhD yang merupakan Profesor Departemen Ilmu Farmasi di Oregon State University, dan apoteker Dr. Oke Yunita MSI yang merupakan seorang dosen di Universitas Surabaya, Associate Professor, peneliti farmakobioteknologi, dan juga seorang penulis. Pada kesempatan ini, Profesor Taifo Mahmud PhD menyampaikan materi mengenai Cutting Edge Research in New Drug and Vaccine Discovery, atau penelitian mutakhir dalam penemuan obat dan vaksin baru. Sedangkan apoteker Dr. Oke Yunita MSI menyampaikan materi mengenai monoclonal antibodies atau antibodi monoklonal. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diberikan peserta kepada narasumber. Webinar internasional ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan farmasi agar dapat bersaing di tingkat nasional dan global. Tujuannya kita mengadakan kegiatan webinar internasional ini merupakan salah satu usaha dari Fakultas Farmasi dan beserta sivitas akademikanya untuk memenuhi tujuan visi misi dari Fakultas Farmasi, yaitu menjadi fakultas farmasi yang kompetitif di tingkat nasional maupun global. Diharapkan kedepannya Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah dapat terus menyelenggarakan webinar internasional dan dapat mengundang narasumber untuk kuliah pakar. Harapan saya semoga nanti kedepannya Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah dapat menyelenggarakan kegiatan yang sama seperti webinar internasional ini dengan mengundang narasumber dari luar negeri. Kemudian Fakultas Farmasi juga memiliki rencana untuk mengundang para narasumber dalam kuliah pakar. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Meiliza Putri, UMN Channel mengabarkan. Wah, luar biasa sekali ya, Nin. Iya, dan semoga Fakultas Farmasi ke depannya akan lebih sering ya membuat kegiatan seperti ini. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi dan rekan saya Raganes beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, jangan lupa pesan Ibu ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.